Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas Akdas L ingin berdiskusi tentang tugas yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Yukarisasi Kirani dengan NIM 143241030. Perkenalkan, saya Aisyah Sakiba dengan NIM 143241026. Perkenalkan, saya Zulaiha Kurodia Dina Rasyidya dengan NIM 143241033. Perkenalkan, nama saya Nadia Sabia Wijaya dengan NIM 143241009. Jadi, untuk soal halaman 263 LO9. If net sales are 400,000, cost of goods sold is 10,000 and operating expense are 60,000. The gross profit is 90,000. Jadi, laba kotor sendiri itu dihasilkan dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, di mana penjualan bersihnya itu 400.000. Nah, harga pokok penjualannya itu 310.000. Jadi, 400.000 dikurangi 310.000 sama dengan 90.000. Jadi, yang benar jawabannya adalah B. Apakah yang lain paham? Berarti Baik. operating expense-nya itu nggak dihitung ya? Itu buat ngitung laba bersih, benar nggak? Benar. Yang lain, saya mau ditanya. Aman. Oke, kalau gitu selanjutnya akan dijelaskan oleh Yukari. Oke, jadi aku akan menjelaskan exercise do it 5.1. Ini soal true or false ya teman-teman. Jadi nomor 1, a merchandising company reports gross profit, but a service company does not. Kira-kira menurut teman-teman ini jawabannya benar atau salah? Benar, Tah? Iya, yang nomor 1 ini true ya guys, karena perusahaan dagang itu melaporkan laba kotor, sedangkan kalau perusahaan jasa itu enggak, karena seperti di soal sebelumnya, laba kotor itu diperoleh dari ini kan mengurangi HPP. Jadi di perusahaan jasa kita nggak mengurangi HPP. Jadi yang nomor 1 ini jawabannya true. Terus yang nomor 2, under a periodic inventory system, a company determine the cost of goods sold each time a sale occurs. Ini menurut teman-teman benar atau salah?
Salahkah? Ya, Ya, salah nggak sih? ya, nomor 2 ini jawabannya salah. Karena yang disebutkan ini, a company determines the cost of goods sold each time a sale occurs itu bukan periodik tapi perpetual gitu. Apakah sudah bisa dipahami untuk yang nomor 2? Sudah aman-aman. Yang nomor 3, a service company is likely to use accounts receivable, but a merchandising company is not likely to do so. Kalau yang ini benar atau salah, teman-teman? Salah kah? Salah. Ya, salah ya, teman-teman. Karena account receivable atau akun piutang itu nggak cuma ada di perusahaan jasa, tapi juga ada di perusahaan dagang. Terus yang terakhir, under a periodic inventory system, the cost of goods on hand at the beginning of the accounting period plus the cost of goods purchased less the cost of goods on hand at the end of the accounting period equals cost of goods sold. Nah, ini benar atau salah, teman-teman? Ya, jawabannya benar, guys. Karena ini tuh adalah rumus HPP atau harga pokok penjualan. Nah, kan kalau rumusnya sendiri itu adalah persediaan awal atau cost of goods on hand at the beginning, terus ditambah dengan pembelian bersih atau the cost of goods purchased, dan dikurangi dengan the cost of goods on hand at the end of the accounting period atau persediaan akhir. Dan itu menghasilkan cost of goods sold atau HPP. Begitu. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Atau yang mau didiskusikan? Oke, aman ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya, halaman 272. Oke, Nina, silakan. Baik, mungkin skip dulu ke soal berikutnya, karena Nina masih bermasalah di mic-nya. Lanjut ke halaman 277. Yukari, ini aku mau coba share screen sendiri ya. Oke, Boleh. boleh. Bentar ya. Nggak bisa share screen ya. Oke, coba. Udah bisa apa belum ya?
Udah, coba sebentar ya. Kelihatan nggak? Ya udah kelihatan. Nah, jadi di sini aku bakal ngebahas soal di halaman 277. Di sini kita hmm, ada buat jurnal penyesuaian sama ya di jurnal sama di posting. Nah, jadinya yang pertama itu tanggal April tanggal 2 ada purchase merchandise on account from Walker Supply sebesar 6.200 secara kredit. Nah, karena di sini kita beli merch, berarti inventory-nya itu bertambah sebanyak 6.200 dan karena secara kredit berarti utang kita bertambah 6.200. Nah, untuk di tanggal 4 sold merchandise on account 5.500 secara kredit dan the cost of the merchandise sold was 3.400. Berarti di sini masuknya accounts receivable karena piutang 5.500, langsung masuk ke sales revenue kita 5.500 kredit. Nah, cost of goods sold-nya itu 3.400 sama persediaan barangnya berkurang 3.400. Di sini ada yang nggak paham nggak? Atau aku kecepatan? Oke. Nah, untuk tanggal 5 ini, kita membayar freight on April for sale. Nah, berarti freight out-nya itu debit 240 sama cash-nya berkurang 240. Freight out itu kayak biaya pengiriman gitu kayaknya. Nah, untuk tanggal 6, receive credit from Walker Supply for merchandise return. Nah, berarti accounts payable, utang kita itu berkurang. Iya, iya, dan inventory kita juga berkurang karena di return. Nah, untuk tanggal 11, paid Walker Supply in full less discount. Kan sebelumnya kita itu ada kredit di tanggal 2. Nah, itu kan belum 10 hari kan, berarti kita masih dapat diskon sebesar 1%. Nah, berarti kita ya ya. Berarti kita dapat diskon 57. Jadi utangnya 5.700, inventorinya berkurang 57 sama cash 5.643. Di sini ada yang kebingungan nggak? Oke. Di April 14 kita beli merchandise for 3.800 secara cash, berarti cash kita berkurang dan inventory kita bertambah sebanyak 3.800. Di April tanggal 16, kita receive refund from supplier for return goods on cash purchase of April 14, 500. Nah, itu tuh masuknya ke cash-nya bertambah 500 dan inventory kita berkurang 500. Sebentar ya. Nah, untuk tanggal 18, purchase merchandise from Benjamin Glassware 4.500 secara kredit. Berarti inventory kita bertambah karena kita ngebeli dan utang kita juga bertambah karena kredit ya. Untuk tanggal 20, kita paid freight on April 18 purchase. Nah, di sini itu freight itu masuknya itu ke inventory. Karena purchase, bukan sale. Kalau sale baru masuk freight out. Nah, ini jadinya masuknya itu inventory 160 debit, cash-nya 160 kredit. Untuk tanggal 23, sold merchandise per cash 7.400
The merchandise sold had a cost of 4.120. Berarti cash-nya berkurang 7.400, sales revenue-nya bertambah 7.400, cost of goods sold-nya 4.120 di debit, sama inventory-nya 4.120 di kredit. Untuk April 26, kita ada ngebeli merchandise secara cash, berarti cash-nya berkurang sebanyak 2.300, sama inventornya bertambah 2.300. Untuk April 27, paid Benjamin Glassware in full less discount. Karena sebelumnya kita tuh ada beli secara kredit tanggal 18 dan tanggal 27 kita bayar full, berarti itu kan belum 10 hari tuh. Berarti kita dapat diskon 2%, yaitu kita dapat diskon sebanyak 90. Nah, jadi cash yang kita keluarkan itu cuma 4.410 dan hutang kita berkurang 4.500. Nah, di April 29, made refund to cash customer for defective merchandise sebanyak 90, the return merchandise had a fair value of 30. Berarti sell returns and allowance-nya 90 masuk debit. Habis itu cash kita juga berkurang 90. Inventory kita di debit 30 sama cost of goods sold-nya itu masuk kredit 30. Karena bawaannya nggak jadi di refund. Nah, April 30 sold merchandise on account 3.400 secara kredit, the cost of merchandise sold was 1.900. Berarti piutang, masuk piutang 3.400. Hasil sales revenue kita bertambah 3.400, cost of goods sold-nya 1.900 masuk debit, sama inventory-nya 1.900 masuk kredit. Nah, setelah itu cuma di posting di buku besar aja sih, seperti yang kalian bisa lihat. Yes, ini satu-satu dimasukin. Nah, habis itu di income statement bakal muncul kayak gini. Nah, tadi itu masuk sales revenue-nya 16.300, lalu dikurang sales returns and allowances sama sale discount jadi 16.155. Habis itu dikurang lagi sama cost of goods sold. Nah, jadilah gross profit sebesar 6.765. Ada yang mau ditanyain nggak? Aku mau tanya buat transaksi yang tanggal 20. Ya, Yang paid freight on April 18 itu inventory-nya di debit, berarti freight itu termasuk inventory atau gimana? bentar ya. Bentar, sebentar. Gimana yuk kali pertanyaannya tadi? Mau nanya buat transaksi yang tanggal 20 April. Itu kan paid freight on April 18. Ya. Itu freight itu kan tadi beban pengiriman, itu masuk Ya. inventory kah? Iya, itu masuk inventory. Kalau misalnya sebelumnya, paid freight, mana ya sebelumnya? Paid freight on April sale, kalau sale itu baru masuknya freight out. Tapi kalau misalnya purchase atas pembelian, itu kan berarti kita ngebeli gitu kan? Nah, bawaannya kalau kita ngebeli, itu jadi masuknya inventory, masuknya ke persediaan kita. Ngerti nggak? Tapi kalau Oh, misalnya sale, itu bawaannya kayak kita nanggung, mengeluarkan biaya pengiriman itu. kalau misalnya di soalnya itu freight freight out ya, buat sale itu berarti nanti jurnalnya kayak gimana?
Inventorinya di Benar, kredit itu atau kayak gimana? tanggal 5, yang maksudnya yang kayak tanggal 5 itu kan. Oh iya, kayak itu. Nah, ini berarti masuknya free out, masuk debit 240 sama cashnya berkurang. Karena kan berarti kan kita ngejual kan, sale. Nah, berarti kita tuh nanggung atas biaya pengirimannya gitu. Nah, tapi kalau purchase itu berarti kita tuh nggak tahu ya, pokoknya biaya pengirimannya itu masuknya itu ke persediaan kita. Nggak dihitung sebagai biaya pengiriman, tapi malah masuknya ke persediaan kita. Oh, Ngerti oke nggak? oke. Berarti kalau flat out itu ada akunnya sendiri ya, namanya flat out gitu. Iya, tapi itu kalau misalnya sale. Mm-mm. Kalau purchase itu masuknya ke inventory. Oh, oke, paham. Makasih ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nadia sama Nina mungkin? Oke, Aman-aman. Zuli. Aku Aman. Oke, Nina mungkin bisa lanjut. Ini ganti share screen ya. oke. Aku mau share screen sendiri sih. Bentar. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah. Udah. Oke, aku mulai ya. Sudah. Bentar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang halaman 272 E5.3 tentang LO23. On September 1, Moray Office supply had an inventory of 30 kalkulator at a cost of 22 each. The company used a perpetual inventory system. During September, the following transaction occurred. Tanggal 6 itu perusahaannya purchase with cash 90 kalkulator at $20 each from Rox Electronics. Jadi, Moray Office itu beli 90 kalkulator secara cash. Dengan harga beli itu setiap kalkulatornya $20. Jadi 90 kali 20 sama dengan 1.800. Pencatatannya, inventorinya di debit $1.800, cashnya di debit 1.800. Lalu yang tanggal 9 paid freight of $180 on calculator purchase from Rox. Jadi Moray Office ini membayar beban angkut pembelian sebesar $1.180. Pencatatannya, karena ini dari sisi pembeli, jadi pencatatannya itu pakai inventory pada cash. Jadi inventory di debit $180, cashnya di kredit $180. Lalu yang tanggal 10, return 3 calculators to Rox for $66 cash, including freight, because they didn't meet specification. Jadi, perusahaannya itu mereturn 3 kalkulator senilai $66. Itu udah termasuk dengan beban angkutnya. Jadi pencatatannya
cashnya bertambah di debit $66, lalu inventorinya berkurang di kredit $66. Tanggal 12, sold 28 kalkulator costing $22, including freight for 33 it's on account to Village Bookstore terms and per 30. Jadi perusahaannya itu menjual 28 kalkulator dengan harga dengan HPP itu $22, lalu menjualnya dengan harga $33 setiap kalkulator secara kredit kepada Village Bookstore dengan termin 30 hari. Jadi pencatatannya itu kan tadi perusahaannya itu menjual dengan harga 33 setiap kalkulatornya. Jadi 28 kalkulator dikali $33. Hasilnya itu $924. Jadi dicatat di account receivable 924, di debit, lalu sales revenue di kredit 924. Nah, tadi kan dengan harga dijual dengan HPP atau cost of goods sold $22. Jadi dicatat di cost of goods sold di debit 616 22 kali 28 pada inventory 616. Lalu yang tanggal 14 perusahaannya itu grant credit of 33 to Village Bookstore for the return of one calculator that was not ordered. Jadi perusahaannya itu menerima return dari yang beli tadi karena satu kalkulatornya itu kayak kelebihan gitu. Seharusnya itu cuma 33 tapi dikirim 34. Akhirnya di return pencatatannya itu sales return and allowance senilai 33 pada akun receivable. Nah, tadi kan di tanggal 12 itu HPP-nya atau cost of goods sold-nya 22. Jadi ditulis lagi di tanggal 14 dengan pencatatan inventory 22 pada cost of goods sold $22. Lalu yang terakhir tanggal 20 perusahaannya itu sold 40 kalkulator costing 22 for 35 it's on account to holiday card sold terms and per 30. Jadi perusahaannya menjual kalkulator sebanyak 40 dengan harga jual $35 dengan HPP atau cost atau COGS-nya itu 22. Jadi 40 kali 35 kali harga jualnya 1.400 dengan dicatat pada akun receivable pada sales revenue. Lalu HPP-nya dicatat di COGS senilai 880 pada inventory di kredit. Dari teman-teman ada yang masih nggak dipahamin? Atau udah aman semua? Udah aman kalau dari aku. Oke. Ini buat halaman 267. Ini problemsnya dan udah ada solusinya. Kira-kira ada yang mau didiskusiin nggak dari ini?
apa kita bahas aja ya yang 26 27. Tinggal 6 gitu. Iya, kita bahas dikit-dikit aja, Mas. Oke. Ini kan yang dibahas itu kita buat itu kan income statement. Oke, jadi income statement itu kan kita harus kayak masukkan penjualan, terus habis itu nanti penjualannya itu dikurangi sama pendapatan dari penjualan dan uh, setor dari pembelian sama diskon dari pembelian. Terus habis itu nanti hasilnya itu jadi penjualan bersih. Gimana terus? Oke, baik. Mungkin sudah cukup ya untuk diskusi malam ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.